Dalam wawancara, Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, menyampaikan bahwa total 616 surat suara dimusnahkan hari ini. Rinciannya, terdapat 18 surat suara yang rusak dan 568 merupakan sisa surat suara yang tidak terpakai. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh berbagai pihak terkait, diantaranya Bawaslu Kabupaten Bovendigul, TNI Polri, KPU RI, KPU Provinsi Papua Selatan, Kemenko Polhukam, dan tim media. Terkait distribusi logistik PSU, Adrianus Oropka menegaskan bahwa seluruh logistik telah diterima oleh setiap TPS dan dinyatakan dalam kondisi clear dan siap digunakan. Sementara itu, pembangunan TPS di masing-masing titik ditargetkan selesai maksimal malam ini, dengan mayoritas di distrik Mandobo telah selesai didirikan. Iya, kalau terkait dengan distribusi logistik, ini sudah semua sudah clear, distribusi sampai di TPS-TPS. Kesiapan terkait dengan hal-hal lain juga, pembuatan TPS memang kami H-1 itu TPS sudah harus berdiri. Maka teman-teman kami, tadi kami pantau, TPS juga ada sebagian besar untuk distrik Mandobo sudah berdiri. Dan kami pastikan sebentar lagi mungkin sebelum gelap sudah selesai untuk pembuatan TPS. Demikian. Dalam upaya mengantisipasi hambatan saat hari H, KPU meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendapat dukungan dari Linmas, TNI Polri, dan Satpol PP untuk menjaga kelancaran dan keamanan jalannya PSU. Di akhir wawancara, Adrianus Oropka selaku Ketua KPU Kabupaten Bovendigul juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke TPS pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 07.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. Karena satu suara Anda sangat menentukan arah pembangunan dan masa depan Kabupaten Bovendigul selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Dalam wawancara, perwakilan Kemenko Polhukam, Teddy Mantoro, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kesiapan PSU. Secara umum, kondisi di lapangan dilaporkan sudah terkendali dengan baik. Bahkan di 3 wilayah pelaksanaan PSU telah menunjukkan progres yang sangat baik. Meski demikian, terdapat satu kendala kecil, yakni kepala PPD di salah satu daerah belum bisa tiba di lokasi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung dan landasan pacu yang masih berupa tanah. Namun 4 anggota lainnya sudah standby di tempat, memastikan kegiatan tetap bisa berjalan. Dalam aspek koordinasi, Teddy Mantoro menjelaskan bahwa ada 2 poin utama yang menjadi fokus. Pertama, dari sisi administrasi dan teknis yang melibatkan Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya, telah dilakukan rapat koordinasi yang berjalan dengan lancar. Kedua, dari sisi keamanan, koordinasi antara TNI dan Polri berjalan sangat baik, sehingga pelaksanaan PSU diyakini akan berlangsung aman. Secara umum terkendali, bagus ya. Bahkan ada 3 daerah yang 3T tersebut gitu, itu sudah deliverynya sudah bagus, hanya ada kendala kecil saja. Ada kepala PPD dari satu tempat begitu yang belum bisa terbang ke sana karena cuaca ya, karena landasan pesawat di sana masih tanah gitu. Kebetulan ada itu ya, ada masih agak berair begitu ya. Jadi ada kubangan begitu, dia tidak bisa mendarat gitu. Tapi secara umum itu tidak masalah sama sekali. Kenapa? Karena ada 4 anggota sudah di sana, dan PPD kan tugasnya di siang hari atau sore hari ya, setelah pemilihan suara ulang itu terjadi gitu. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Saya kira itu besok akan aman. Teddy pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyukseskan PSU besok. Ayo kita sambut PSU ini sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan di Kabupaten Bovendigul. Hadir dan memberikan suara Anda untuk memilih pemimpin yang benar-benar memperhatikan masyarakat, memajukan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, ajaknya. Dinas Kominfo juga turut berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Melalui mobil keliling, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama RRI telah menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke TPS. PLT Kepala Dinas Kominfo, Maria Payung Langi menegaskan, jangan hanya tinggal di rumah, gunakan hak suara Anda, karena pemimpin yang terpilih nantinya adalah untuk kita semua. Masyarakat Bovendigul, jangan sampai kita menyesal karena tidak turut memilih. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan PSU 6 Agustus 2025 dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik yang membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Proses PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Bovendigul
karena adanya pelanggaran administratif pada pelaksanaan sebelumnya. Dan proses demokrasi ini diawasi langsung oleh pejabat sementara Bupati Bovendigul didampingi oleh Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, perwakilan KPU RI, serta unsur keamanan seperti Liaison Officer Kapolda Papua Selatan, Kapolres Bovendigul, dan Dandim 1711 Bovendigul. Sejak pagi masyarakat terlihat tampak antusias mendatangi TPS di wilayah-wilayah lokasi TPS. Aparat keamanan juga dari TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga stabilitas dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. PLT Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu, usai melakukan pencoblosan di TPS 11 Kampung Sukanggo, mengatakan pelaksanaan PSU, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul berjalan aman dan lancar serta tidak ada kendala. Dan jalan PSU ini sudah terstruktur di 20 distrik, 112 kampung, dan kesalahan serta gangguan keamanan dapat terkendali. Di atas kesempatannya, saat ini saya juga selamat pagi, selamat datang buat Bapak ya dari Kementerian Polhukam sebagai tim pemantau pemilu atau pilkada PSU Bovendigul pada hari ini. Selaku pemerintah, saya bisa memberikan informasi situasi sekarang Bovendigul dalam PSU tanggal 6 ini. Sejak dari tadi jam 7 hingga sekarang sekitar pukul jam 9.10 ini, situasi pemilihan ini PSU ini sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan semuanya sudah terstruktur, ya, sudah diatur baik di 20 distrik, 121 kampung, dan semua terformulir baik. Untuk permasalahan gangguan keamanan atau gangguan secara sementara tidak ada dalam situasi yang aman-aman kondusif. Lexi juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga ketertiban selama proses PSU berlangsung. Ini adalah bukti kedewasaan demokrasi di Bovendigul. Masyarakat telah menunjukkan komitmennya untuk memilih pemimpin daerah secara jujur dan adil. Sementara itu, staf khusus Menko Polhukam Bidang Cyber dan Data, Teddy Mantoro, mengatakan setelah melakukan pemantauan persiapan PSU di Bovendigul cukup baik dan hasil pantauan pendistribusian logistik berjalan baik dan diharapkan PSU ini berjalan kondusif dan pemimpin terpilih bisa mengayomi masyarakat dan memajukan Kabupaten Bovendigul. Lihat persiapannya sangat baik. Dari hasil pemantauan kami ada beberapa TPS juga persiapan sangat baik, distribusi peralatan sudah sangat baik gitu. Ada harapan dari kami mudah-mudahan tetap berjalan kondusif, kemudian terpilih pimpinan atau bupati yang baru gitu yang betul-betul bisa mengayomi semua masyarakat dan memajukan Kabupaten Bovendigul ini. Terima kasih Bapak. Berarti sampai saat ini proses pemungutan suara dan berjalan lancar dan Aman. kami akan terus memantau perkembangan hingga proses perhitungan suara di sore nanti. Demikian tim liputan di TV, saya Syarif Wahidro dan Ramai melaporkan. PSU ini diharapkan menjadi penegasan atas komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga integritas demokrasi di Bovendigul. Hasil akhir dari proses ini akan diumumkan oleh KPU setempat setelah melalui proses rekapitulasi dan verifikasi berjenjang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan.